melaporkan ke Kemenak Bangkalan untuk mencabut surat izin Polres Nurul Karomah tertanda tangan Fitria keluarga korban. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Baru-baru ini ada pondok pesantren di demo atau digeruduk oleh warga. Nama pondok pesantrennya adalah Nurul Karomah yang berada di Bangkalan, Madura. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pondok pesantren ini digeruduk rame-rame oleh warga? Kenapa? Jadi, ada dugaan yang mengatakan bahwa pengasuh dalam pondok pesantren ini atau kerabat dekat daripada pondok pesantren ini meniduri santriwati. Wow, luar biasa. Lalu, kenapa warga sentak menggeruduk pondok pesantren tersebut? Apa alasannya? Apakah karena mereka minta nambah lagi gitu? Apakah karena kurang gitu? Kurang jatah gitu? Ya, kenapa gitu? Kenapa digeruduk? Apa alasannya? Bukankah hal seperti ini sudah lumrah di Konoha, ya kan? Bukankah pengasuh pondok pesantren meniduri muridnya itu sudah semacam culture atau budaya di Konoha? Lalu, kenapa sekarang warga baru protes gitu? Kenapa sekarang baru sadar gitu? Apa alasannya? Kemudian, yang lebih menariknya lagi, ternyata warga menggeruduk pesantren Karomah ini karena apa? Karena tuntutan pencabutan paksa izin daripada pondok pesantren tersebut. Wow, gila. Bayangkan sampai warga menuntut paksa mencabut izin daripada pondok pesantren tersebut. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau warga rame-rame mencabut izin pondok pesantren, apakah orang yang mengusulkan mencabut izin pondok pesantren ini masuk neraka? Apakah ini berdosa? Apakah ini melanggar akidah? Apakah ini melanggar agama? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, kenapa ya di Konoha itu ya kalau misalnya ada hal-hal seperti ini lalu banyak orang menggeruduk gitu ya. Kenapa harus digeruduk ya kan? Bukankah sebelum-sebelumnya sudah banyak kejadian seperti ini? Lalu kenapa orang tua masih memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Kan ini ada semacam keanehan. Sudah tahu dari dulu ada banyak ya oknum-oknum ustadz atau guru-guru di pondok pesantren itu meniduri muridnya. Tapi lagi dan lagi ortu-ortu yang ada di Konoha, ortu-ortu yang SDM rendah, ortu-ortu yang hanya nonton film sinetron yang murahan itu, ortu-ortu di Konoha yang IQ-nya setara 78, ortu-ortu yang IQ-nya setara gorila, masih memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena ortu-ortu yang ada di Konoha itu tidak pernah nonton channelnya kaum intelektual gitu? Apakah hanya fokus nonton sinetron-sinetron ajab-ajab gitu? Apa alasannya? Jadi ada satu alasan yang paling masuk akal. Kenapa lagi dan lagi kejadian hal seperti ini terjadi di Konoha? Kenapa banyak banget ortu-ortu di Konoha masih pengen memasukkan anaknya ke pondok pesantren dan ini jarang dibongkar. Jadi kalau saya bongkar ini, pasti akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Akan banyak warga Konoha yang kesurupan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Akan banyak orang yang benci video ini. Video ini akan di-skip karena apa? Karena tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi, walaupun ini tidak menguntungkan bagi mereka, saya akan bongkar di video ini. Apa itu? Faktanya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi pada faktanya, ternyata di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi, kalau saya perhatikan di Konoha itu, setelah saya riset, saya mengamati ya,
Ternyata ada stereotip yang mengatakan ketika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren di Konoha, maka insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, anak Anda pasti masuk surga. Anak Anda akan jadi orang soleh. Anak Anda tidak akan ditiduri. Ya, begitulah iklan-iklan daripada pondok pesantren yang ada di Konoha. Lalu, ibu-ibu atau ortu-ortu di Konoha yang suka dengan konten hantu-hantu, ya, konten teori konspirasi, ya, konten-konten sinetron ajab-ajab, mereka tidak pernah nonton channelnya konten kaum intelektual, mereka nggak pernah belajar di media sosial, ya, mereka hanya melihat hiburan-hiburan di media sosial, mereka tidak pernah menggunakan otak, ya, belajar dan sebagainya, mereka malas membaca, sehingga mereka percaya bahwa ketika mereka memasukkan anak mereka ke pondok pesantren, maka insya Allah mereka akan masuk surga. Sementara, ya, insya Allah itu kan belum pasti. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh menggunakan insya Allah. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi urusan kita memasukkan anak ke pondok pesantren itu menentukan nasib daripada anak kita. Ini jarang dibongkar. Masa depan anak kita bisa ditentukan oleh pendidikannya. Tapi masa depan anak kita bergantung pada kalimat insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini salah? Enggak, ini enggak salah. Enggak salah, ya, namanya keyakinan, ya kan? Jadi yang namanya keyakinan itu kita tidak boleh mengatakan bahwa ini salah. Enggak, namanya keyakinan, ya. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, apakah ada bukti ilmiah? Apakah ada data ilmiah yang mengatakan kalau kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren kita masuk surga? Coba, saya mau nanya sama yang itu video ini. Apakah ada bukti ilmiahnya? Kalau misalnya ada datanya, ada bukti ilmiahnya, saya akan sungkem sama Anda. Saya akan mencium kaki Anda dari kaki sampai ke ujung rambut. Saya akan menghapus video ini kalau itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya mengatakan, oh itu namanya kepercayaan, keyakinan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi gini guys, dan ini susah saya jelaskan di Konoha. Nggak tahu kenapa ya. Apakah karena kita terlalu sering nonton film tuh hantu-hantu gitu ya, atau nonton teori konspirasi nggak jelas dari mana sumber, dari mana datanya gitu. Jadi gini guys, keyakinan itu kan kita ibaratkan seperti ini, misalnya air nih. Ya. Kalau gua minum air ini, ya menurut keyakinan saya akan masuk neraka. Misalnya, ini hanya contoh ya. Jangan diplesetin ya guys. Ya, misalnya ada warga Konoha yang mengatakan seperti itu. Lalu banyak orang yang percaya bahwa ketika minum air ini, ya, maka akan masuk neraka gitu. Ada miliaran orang misalnya, ada jutaan orang. Nah, biasanya kalau ada orang yang mengatakan itu kan sebatas keyakinan, maka kita biasanya akan dimarahi. Padahal ini kan keyakinan, nggak terbukti secara ilmiah. Jadi kalau air ini misalnya kita minum nih, misalnya nih ya, modus misalnya ya, modus ya. Jadi kita minum misalnya airnya, lalu kita meyakini bahwa kita masuk neraka. Apakah keyakinan kita ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Keyakinan itu tidak butuh pembuktian secara ilmiah. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa keyakinan kita itu adalah keyakinan yang paling logika. Ya, padahal namanya keyakinan itu tidak bisa digabungkan dengan logika. Ya, cuman kita berpikir keyakinan kita itu masuk akal gitu. Nggak ada keyakinan yang masuk akal. Ya, seperti yang katakan tadi itu ya. Kalau kita minum air lalu kita masuk neraka gitu ya. Itu hanya contoh ya, contoh keyakinan. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Jadi permasalahannya di Konoha itu banyak warga Konoha yang berpikir bahwa keyakinan yang paling benar, keyakinan yang paling suci. Lalu keyakinan mereka ini dipaksakan terhadap semua orang gitu. Ya, baik anaknya, lingkungannya, dan sebagainya. Jadi, ini sebenarnya permasalahannya itu bukan di anak, tapi di orang tua. Ya, sama halnya dengan kasus-kasus yang ada di pondok pesantren. Ketika ada pengasuh atau oknum ustadz atau guru meneduri muridnya, menurut saya pribadi, ini yang bermasalah itu bukan anaknya, bukan pengasuhnya juga gitu, bukan. Saya bukan membela pengasuh ya.
Ya salah, secara hukum salah. Emang orang itu bajingan emang orang itu ya. Jadi menurut saya pribadi yang salah ini, yang paling bersalah di sini adalah orang tuanya. Sekitar 70% kesalahan ini adalah orang tuanya. Karena orang tua lah sebenarnya yang menentukan kemana anak itu disekolahkan. Anak biasanya nurut sama orang tua. Kalau anak melawan sama orang tua di Konoha, maka itu namanya kualat, masuk neraka. Ya kan? Akan dibakar di neraka jahanam. Anak-anak takut kan sama neraka? Dia takut-takut sama neraka. Ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah ya. Tapi permasalahannya, ya ortu-ortu di Konoha itu, ya nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya, ortu-ortu di Konoha itu mereka tidak pernah misalnya ya baca buku, ya belajar parenting misalnya, boro-boro parenting ya, nonton channelnya kaum intelektual juga gimana cara mendidik anak, ya gimana cara mengetahui pola pikir anak, ya gimana cara melihat bakat anak, ya kemudian gimana cara mendidik anak, enggak, mereka nggak peduli ya. Yang mereka peduli itu apa? Yang penting gue masuk surga. Jadi sebenarnya yang paling pertama disalahkan itu orang tuanya. Ini namanya egois. Ya karena orang tuanya pengen masuk surga lalu mengorbankan anaknya. Ya kan? Bukan berarti saya mengatakan pondok pesantren itu jelek. Nggak, boleh, nggak jadi masalah ya. Tapi permasalahannya gini guys. Menurut psikologi, manusia itu sebenarnya memperlakukan seseorang itu sama aja sebenarnya. Maksudnya gini, kita punya chance untuk jahat. Semua manusia itu punya chance untuk jahat. Tinggal kesempatannya ada apa enggak gitu. Semua. Rata-rata manusia itu kan makhluk biologis ya. Ya kan? Jadi gini guys. Ya, pondok pesantren itu kan, mohon maaf ya, disclaimer on ya. Saya tidak mengkritik agama tertentu di sini ya. Karena pondok pesantren itu, kita harus ini dulu ya, tahu dulu definisi daripada pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan produk budaya. Ini menurut data guys ya. Menurut data, pondok pesantren itu adalah produk budaya. Nah, jadi produk budaya ini apakah ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Ciptaan manusia dong. Budaya kan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Nah, kalau pondok pesantren ini ciptaan manusia, boleh dong dikritisi. Jadi gini, kita tahu bersama bahwa di pondok pesantren itu santriwati di sana nginap gitu ya. Kemudian dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh pengasuhnya gitu ya. Ibaratnya kita titipkan anak kita ke tempat yang kita percaya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita terlalu percaya? Iya kan? Sementara kita kan nggak tahu anak kita itu mau diapain ya kan? Kita nggak tahu kan? Ya karena kita malas mendidik anak kita gitu ya. Jadi banyak orang tua di Konoha itu malas mendidik anaknya. Jadi sebenarnya yang bajingan, yang bangsat itu sebenarnya adalah orang tua. Nggak ada anak yang durhaka. Nggak ada. Yang durhaka itu adalah orang tua terhadap anaknya. Ini durhaka namanya. Ya kan? Sekarang zamannya sosial media, kita melihat data, ya kasus-kasus di pondok pesantren. Tapi lagi-lagi kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Boleh dimasukkan ke pondok pesantren. Tapi ya pulang pergi ke rumah gitu ya. Maksudnya nih ya sekolah agama tapi ya PP gitu. Jangan nginap di sana gitu. Kenapa? Karena ya awalnya memang orang nggak ada niat untuk meniduri kan. Tapi karena dilihat semok gitu ya. Dilihat aduhai gitu ya. Namanya cowok ya kan. Saya juga cowok kok ya. Saya bukan orang suci. Saya tidak mengatakan saya suci. Enggak. Ya, saya juga makhluk ciptaan Tuhan yang paling biologis gitu ya. Bukan paling seksi tapi biologis. Ya, cowok itu kan kalau masih normal ya, kecuali Bouti gitu ya. Kecuali Bouti yang viral baru-baru ini sukanya sama am gitu. Nggak jadi masalah. Tapi kan kalau masih normal ya, sampai umur 70 tahun, 80 tahun, cowok itu kan masih inilah ya, on top gitu. Ya. Jadi kenapa pula gitu kita menitipkan anak kita di pondok pesantren? Harusnya ya kalau misalnya kita berani menitipkan anak kita di pondok pesantren itu ya guru-gurunya ya cewek semua gitu. Iya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya ya sama yang video. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Andalah yang menyimpulkan sendiri. Jadi menurut saya pribadi yang bangsat itu adalah orang tuanya. Kenapa orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Kalau misalnya mengatakan, oh karena saya masuk surga, itu namanya egoisme. Apakah Tuhan pernah mengatakan seperti itu? Kita nggak pernah bertanya kan? Buru-buru bertanya, saya bahas
konten-konten teori konspirasi, saya mengkritik teori konspirasi, konten hantu-hantu gitu. Ya, saya mengkritisi konten hantu juga pada banyak yang marah gitu. Kenapa? Karena kita ya lagi-lagi logika mistika. Logika mistika itu ya masih menggerogoti pola pikir kita. Warga Konoha itu rata-rata berpikirnya logika mistika. Bahkan kalau ada yang mengajak berpikir kritis di Konoha, dibunuh guys. Gue nggak bohong. Siapa itu? Tan Malaka. Tan Malaka dulu mengajak kita untuk berpikir kritis, tapi dia dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Dibunuh oleh tentara di Konoha. Kenapa? Karena dia ngajak berpikir logis. Ya emang ini penyakit kita dari dulu gitu. Kenapa kita nggak maju-maju? Saya tidak membela pemerintah di sini ya. Tapi gini guys, pemerintah itu kan dipilih oleh rakyat kan. Jadi segoblok-gobloknya, setolol-tololnya pejabat kita, ya sebangsat-bangsatnya pejabat kita, yang milih kan kita kan. Jadi itu artinya kalau kita itu nggak berubah pola pikirnya, kita tidak akan bisa jadi negara maju. Nggak bisa. Kita nggak bisa hanya mengandalkan presiden jadi negara maju. Nggak bisa. Kecuali kita kerajaan. Bisa aja. Karena kerajaan itu, kekuasaan itu absolut kan. Kalau presiden kan enggak. Jadi kalau misalnya banyak warga Konoha teriak-teriak, kok kita nggak maju-maju? Ya ini alasannya, kita nggak maju-maju. Ya karena ada orang tua yang bangsat di Konoha, ya menitipkan anaknya ke sekolah tertentu karena dia malas mendidik anaknya, karena dia egois pengen masuk surga. Jadi yang saya kritik itu adalah orang tua di Konoha yang sedang rendah gitu ya. Sekarang kalau mau belajar bisa sebenarnya. Ya kita punya HP kok, ya kita bisa belajar dari mana aja gitu ya. Ya kalau mau beli buku bisa kok ya dari PDF ya. Saya juga jual PDF kok ya. Buku-buku saya ini ada kok di PDF. Bisa kok gitu kalau mau berpikir kritis. Tapi kan kita nggak mau. Kita jadi negara maju, ya anak kita itu jadi anak soleh, ya anak kita itu anak cerdas. Tapi kita tidak mau bayar harganya untuk apa? Untuk mendidik anak kita. Kita malas mendidik anak kita. Kita menitipkan ke orang lain ya supaya anak kita terdidik. Ini kesalahan fatal sekali. Fatal banget. Ya, saya pribadi ya, istri saya itu pernah mengatakan, ya udah kita sekolahkan aja anak kita di asrama. Bukan saya anti asrama ya, tapi saya nggak mau. Ya nggak mau. Saya bertanggung jawab mendidik anak saya gitu. Saya bertanggung jawab melahirkan anak saya. Ya, anak saya itu lahir karena siapa? Karena gue gitu, bukan karena dia. Sehingga ada anak yang durhaka, yang ada itu orang tua yang durhaka. Jadi di Konoha itu ada banyak banget orang tua yang durhaka. Ini sebenarnya yang perlu di bumi hanguskan ya. Orang tua yang durhaka yang ada di Konoha. Bukan berarti saya mengatakan kita harus benci dengan orang tua, bukan. Ya, tapi ya orang tua di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, mereka nikah itu ya, jadi ini ada hubungan dengan agama guys. Ya, yang mengatakan seperti ini juga bukan saya doang. Cuman dulu saya memikirkan hal ini. Pak Rui Hasan, seorang yang sangat luar biasa, punya penghargaan gila-gilaan, kemudian dia seorang pemikir atau seorang filsuf atau neuroscience ya, seorang dokter yang sangat luar biasa. Jadi Pak Dr. Rui Hasan ini mengatakan warga Konoha itu banyak yang nikah muda itu karena menghindari zina. Daripada berzina ya udah kita nikah aja gitu ya. Nikah dini. Padahal belum kenal satu sama lain ya, belum siap jadi orang tua. Ya kan? Ada banyak di Konoha itu yang belum bisa mengontrol emosinya sehingga apa? Sehingga kalau dia punya anak, anaknya dipukulin ya, nggak bisa mengontrol emosi. Kalau kita belum bisa ngontrol emosi kita, jangan lahirin anak. Kasihan anak kita. Ya, gimana kita mengontrol emosi anak kalau emosi kita juga nggak kekontrol? Iya kan? Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau sudah berjamaah gitu. Kamu anti agama. Saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan introspeksi diri, mengajarkan supaya kita memperbaiki diri gitu ya, mengajarkan kita untuk berpikir, bukan mengajarkan kita untuk percaya sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak masuk akal gitu. Kalau kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, ya kemudian orang tua berharap masuk surga, itu namanya egoisme. Ini sangat egois sekali.
Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang minta izin pondok pesantren Karomah yang ada di Bangkalan Madura ini dicabut? Ya menurut saya pribadi dicabut juga ya, bisa aja dicabut, kan pondok pesantren lain kan masih banyak kan. Emang kita kuat mencabut semua pondok pesantren yang ada di Konoha? Nggak kuat kan? Jadi yang perlu kita perbaiki eh, ini guys ya, ini yang perlu diperbaiki dulu ya. Sebelum kita menikah, sebelum punya anak, ini dulu yang mau diperbaiki ya. Bukan berarti saya sih paling parenting anak ya, bukan seperti itu. Saya bukan orang suci juga, tapi ini dulu ya. Mari kita berpikir kritis supaya kita tidak mudah dibodohi. Kita harus nyari data ya, nyari referensi dari mana sumbernya. Benarkah kalau kita menyekolahkan anak ke pondok pesantren, oh kita masuk surga, dari mana sumbernya? Kan harus ada tuh sumbernya jelas gitu. Apakah Tuhan pernah mengatakan seperti itu? Ya kan harus jelas dong ya, apakah ada saksinya? Apakah yang nulis kitab suci atau ayat-ayat ini, misalnya nih ya, ada ayat-ayat tertentu misalnya, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ini sahih atau tidak gitu? Apakah ada bukti ilmiahnya? Apakah masuk akal atau tidak? Apakah bertentangan dengan kemanusiaan atau tidak? Jadi itu yang perlu kita sadari ya. Jadi share video ini ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, walaupun orang tua di Konoha itu bosan nonton video yang monoton seperti ini. Yang mereka suka itu ya video tentang CEO menyamar gitu ya, kemudian teori konspirasi ya, hantu-hantu. Kalau hantu ya berhalusinasi massal gitu ya. Warga Konoha itu kalau sudah ngomongin hantu ngarang bebas gitu. Tapi kalau ngomongin parenting ya tiba-tiba nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba sepi gitu ya. Tiba-tiba mengungu gitu, mematung kalau sudah ngomongin parenting. Ini sangat penting sekali. Yang menentukan kemajuan suatu bangsa itu adalah orang tua, bukan anak, bukan generasi muda. Generasi muda itu tergantung didikan daripada orang tua. Kalau orang tua memberikan didikan terbaik kepada anaknya, kalau orang tua mengajarkan kejujuran terhadap anaknya, anaknya juga pasti jujur. Nggak ada anak yang durhaka, yang adalah orang tua durhaka. Bukan berarti saya nyuruh yang video ini untuk membenci orang tua, bukan. Bukan seperti itu, nggak semua orang tua seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu, orang tua yang ada di Konoha itu rata-rata IQ-nya 78. Bahkan lebih rendah dari 78. Ini sangat miris sekali. Ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Kapan majunya coba bangsa kita kalau pola pikir seperti ini nggak bisa diterima? Jangan terlalu berharap sama pemerintah. Karena pemerintah itu hanya mengharapkan jabatan, tidak ada kebijakan. Jangan berharap pemerintah ya untuk melakukan kebijakan. Jangan berharap ya. Kalau misalnya ada berharap, oh misalnya pemerintah tuh ya nggak asal ngasih izin, pemerintah nggak ngawasin, no. Jangan terlalu berharap sama pemerintah, berharap sama diri kita sendiri, berharap sama pikiran kita sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tuliskan komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini.
Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.